ini implementasi keputusan 3 menteri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Menteri Dalam Negeri, mau supaya penerapan pembiasaan karakter peserta didik di seluruh wilayah negara Republik Indonesia harus benar-benar kita laksanakan. Oleh karena itu, implementasi di masing-masing satuan pendidikan tentu tidak terlepas dari peran pendidik, orang tua wali, dan pemerintah desa, ataupun semua stakeholder lainnya. Banyak hal yang sudah kita dengar dengan berbagai program dari kementerian, baik makanan bergizi juga hal lain-lain. Tetapi kita juga mengalami proses penyesuaian dari berbagai program kegiatan yang ada. Memang dalam perjalanan kita melihat ada program-program yang sudah mulai di sekolah-sekolah lain, juga kegiatan-kegiatan yang sudah memulai di sekolah-sekolah lain. Tetapi tentu ini semua ada proses yang harus kita sama-sama memahami agar semua itu bisa berjalan dengan baik dan lancar untuk kepentingan anak-anak kita. Pertanyaan ini kita harus beri jawabannya. Mengapa kita harus diundang hadir? Karena kita semua berperan. Kita semua punya peran untuk memajukan pendidikan, teristimewa kemajuan prestasi anak-anak ini. Tidak cukup anak-anak itu kita bimbing dan kita. Tidak cukup begitu. Tapi kalau anak-anak berkarakter buruk, maka nanti di desa, di masyarakat, kita akan beri penilaian. Sekolah tinggi, pendidikan yang bagus, tapi selalu bikin kacau di masyarakat karena karakternya buruk. Itu akan saya bawakan sebentar berkaitan dengan literasi, numerasi, dan karakter sebentar. Tapi 7 KIH, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, sehat, cerdas, dan kreatif, kerja keras, disiplin, tertib, mandiri, serta bermanfaat. Ini sumber daya manusia unggul. Maksudnya anak kita juga, anak kita ini itu mereka harus mendapat perlindungan dari Tuhan agar kita selamat dan sehat untuk melaksanakan aktivitas. Anak-anak itu sama, supaya dia besok paginya pergi sekolah atau sebentar dia pergi sekolah dengan baik, bapak mama harus ajar dia untuk dia berdoa di rumah, di sudut doa, ada pojok doa keluarga. Anak-anak harus bersama-sama dengan bapak mama, atau bapak mama doa makan bersama dengan anak, doa pagi di sudut doa, doa malam sebelum tidur di sudut doa, apa bisa atau tidak. Kemudian menjadi motivator, memberi aspirasi, apresiasi ya atas kebiasaan anak, ibadah anak. Sehingga mungkin dengan belajar kelompok itu mereka saling melengkapi. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita sekalian, secara khusus mama mereka di rumah, karena ketika anak berada di rumah maka itu menjadi tanggung jawab bapak dan mama. Lalu yang berikut terkait dengan Masjid dan Gemar Belajar itu lingkungan yang kondusif di desa itu juga perlu dijaga oleh kita sekalian, tidak hanya orang tua wali tetapi seluruh masyarakat. Sehingga beberapa tahun lalu pernah digaungkan gong belajar, jam tenang belajar itu mesti kita sepakat dengan 2 desa ini untuk kita kembali tingkatkan itu jam belajar untuk anak. Keamanan selama jam belajar adalah bermasyarakat. Nilai yang
anak-anak bisa timba ketika mereka hidup di masyarakat itu nilai gotong royong, kerjasama, keharmonisan, persaudaraan dan kekeluargaan. Lingkungan yang aman, lingkungan yang bersih akan membuat anak-anak lebih senang untuk belajar. Anak kita bisa berkarakter dengan baik dan bisa sukses dalam belajar, maka kita semua mendukung. Yang terakhir itu tidur cepat. Nah, untuk tidur cepat ini ada beberapa kriteria. Untuk anak umur 6 sampai 10 tahun itu dia tidur itu jam setengah 9. Tanggal 10 September ini nanti kita buktikan begitu. Baginya anak-anak baru pukul berapa? Karena di sini. Lalu orang tua marah. Karena saya tidak bisa ukur. Saya tidak melepas itu tidak. Saya tidak jalan. Saya tunjukkan cukup itu saja. Yang paling penting bagi saya, Bapak Ibu, kelas 1 dan 2 itu Bapak Ibu juga harus bimbing di rumah dan kau tahu baca. Kau tahu baca. Ketika bulan 1 turun ke sekolah ini, katanya Bu Rofin, murid kelas 1 berapa? Mana yang sudah, berapa orang sudah baca, yang tidak baca huruf? Ibu lapor. Mana yang sudah bisa baca suku katanya? Lapor. Mana yang sudah bisa baca kalimat? Itu kelas 1 itu belum bisa baca kalimat panjang. Tapi kalimat dengan 2 atau 3 kata. Saya bermain. Itu sudah kalimat. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana cara atau solusi yang baik yang harus kita tempuh bersama dalam meningkatkan gemar belajar ini dengan pelaporan yang tadi literasi, numerasi dan karakter itu yang sangat-sangat menurut saya di bawah. Kalau kita tidak komitmen, maka gerakan ini mungkin dia hanya berjalan 1 bulan, setelah itu hilang. Jadi mari kita dukung gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini dengan mulai bergerak bersama-sama. Kita ingat kita punya tugas kita masing-masing sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pemerintah desa. Karena ketika kita jalan bersama-sama, maka sebuah gerakan itu tentu akan bertahan sampai kapanpun. Kebiasaan lama hanya belum optimal di masyarakat, lalu kebetulan bertepatan dengan program kementerian, maka sepertinya kita hadir untuk penyegaran kebiasaan lama, sehingga harapan kami juga kebiasaan seperti bangun pagi itu saya rasa anak-anak sudah biasa olahraga, tapi ada kebiasaan tertentu yang mungkin sudah semakin luntur. Nah, itu mungkin dari segi rohani sudah kurang sekali. Anak-anak tidur